katakan kebenaran itu walaupun pahit. Kenapa? Boleh ceritain? Boleh dong, Pak. Itu kalau pejabat-pejabat lapor ke bosnya, ke presiden misalnya, pasti bagus-bagus terus. Benar. Saya pernah dipanggil, saya bilang nggak bagus Pak, jelek Pak, ini. Dia nggak suka sama saya. Si Purbaya kalau kesini bawanya jelek terus. Tapi itu diperlukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Akhirnya ketika dia percaya sama saya kebetulan dibetulin ekonominya dengan kebijakan yang pas dan akhirnya bagus. Habis itu dia sekarang percaya, bukan kan waktu itu ya, percaya sekali sama saya. Saya bilang apa jadi ikut. Jadi ya, saya hanya itu. Kalau Anda mau dengar yang bagus-bagus, panggil orang lain. Tapi kalau Anda mau dengar yang betul-betul terjadi, panggil saya. Kita harus mengundang investor asing untuk masuk sini untuk tumbuh lebih cepat. Tanpa FDI, tanpa investor asing, kita nggak mungkin pertumbuhan ekonomi cepat. Yang harus kita ingat adalah investor asing tidak datang ke sini untuk membangun ekonomi Indonesia. Emang kita siapa? Dia datang ke sini untuk menikmati kue pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi modalnya apa? Kita ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, iklim investasi yang baik. Udah ada tadi semuanya. Begitu terjadi, mereka akan beramai-ramai masuk sini. Saya akan jual mahal sedikit. Ngapain saya minta-minta? Di atas, tangan kita di atas, tapi kita minta. Tapi kan gaya mintanya. Saya selalu begitu. Oh, debat sama siapa? Tangan saya selalu di atas. Saya nggak mau mempermalukan Indonesia dimanapun. Ini contoh nih. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google. Katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan, saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Kami tahu bahwa hari ini hari libur. Hari ini hari Minggu. Kadang-kadang kami di kabinet dengan Bapak ini lupa kalau ada tanggal merah. Sekarang kelihatannya tanggal merah sudah tidak ada di kabinet yang Bapak pimpin sekarang ini. Kehadiran Bapak Presiden hari ini menunjukkan bahwa komitmen dalam mendorong hilirisasi untuk terus kita lakukan. Kita berikan aplaus kepada Bapak Presiden. Kami juga tahu dalam berbagai arahan Bapak Presiden biasanya tidak mau hadir di acara kalau cuma groundbreaking. Biasanya itu meresmikan yang sudah jadi. Tapi mohon maaf Pak, kali ini kami memohon kiranya untuk Bapak datang untuk memberikan semangat kepada Satgas Hilirisasi Pak. Jadi kehadiran Bapak kami sangat mengucapkan terima kasih sekali lagi Bapak Presiden. Nah, saya ingin bongkar satu masalah penting. Apa itu? Dikatakan kenapa iuran BPJS harus naik? Karena supaya menambah yang ditanggung, yang disebut sebagai penerima bantuan iuran. Artinya orang fakir miskin. Orang miskin lah udah, nggak usah pakai bahasa halus. 144.110.888 jiwa. Prosentasenya orang miskinnya itu 49,73%. Nggak masuk akal. Kalau persentase orang miskin 49,73%, artinya negara dalam keadaan kemiskinan ekstrim, kolaps, tidak ada perputaran ekonomi. Ini kalau sampai iuran BPJS dinaikkan, mungkin kalian hanya berpikir, oke, hanya Rp42.000 ya. Untuk pengemudi ojol atau teman-teman yang lainnya, kalau dia harus bayarin dalam satu keluarga itu 3 orang, itu uang yang besar. Kalau dibilang Purbaya ngomongnya ngaco, saya enak jidat aja. Enggak, saya selalu ngomong dengan data. Kan saya udah bilang tadi, saya ekonom asli. Bukan ekonom abal-abal, bukan ekonom palsu. Saya sekolah sampai S3.
doktor di bidang economics, pure ekonomi. Rupanya sedikit orang Indonesia yang sekolah itu ya, karena matematika susah katanya. Saya ambil sekolah itu, saya ambil jurusan itu, bukannya saya sok jago, saya nggak tahu bahwa itu ilmu ekonomi susah. Alhamdulillah Pak Menko mengapresiasi, Pak AHY mengapresiasi pembangunan ini oleh anak bangsa. Dan ini tidak ada uang APBN. Jadi kita kerja terus, nggak ada masalah. Coba lihat ada kepala BPJT, ada Bina Marga semua. Nggak ada yang abu-abu atau hitam, kita kerja putih. Jadi kalau ada orang ngomong macam-macam itu buzzer-buzzer yang menurut saya mau mensabotase karya anak bangsa ini supaya tidak jadi, tetapi kami tidak peduli, ya kan, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Sekali layar berkembang, pantang berpulang surut, ingat itu, ya kan. Yang memang benar masyarakat kita yang membutuhkan gizi. Gizi 20 juta itu nggak cuma anak. Enggak, ini juga bukan semua anak-anak. Oke. Mungkin anak-anak cuma 10 juta, suppose 10 juta, ya kan ya. Oke. Enggak 83 juta. Nah sekarang saya bertanya, ada apa di dalam program ini? Sementara kita bisa dengan 10 juta, kok kita harus suapin 83 juta? Ternyata kan kemarin keluar tuh, kalau nggak salah ya, ada kilasan di Instagram ya ada 11 yayasan yang ikut di dalamnya, ya. Ini kan lucu. Nah, Purbaya berani nggak mengcounter ini? Nah, kalau dia berani, saya cium tangannya. Terus terang aja bos, saya tidak setuju yang namanya dengan program-program yang ultra populis macam MBG dan KMP. Ini udah salah dari awal aja bos, udah salah. Kalau memang Anda mau melakukan apa yang namanya MBG, kenapa nggak fokus ke daerah-daerah tertinggal? Itu kan cuman paling-paling unit only 5 triliun ya, dengan sistem kupon. Kenapa harus bikin budget 328 Tapi gizinya triliun? kan nggak, yang kurang nggak hanya di daerah terluar, nggak hanya 3T. Ada juga daerah-daerah yang bukan 3T, gizinya di bawah. Ya oke, fine, tapi kalau kita ngomong gizi berdasarkan data statistik, as long as I know, itu 7,1% yang memang benar-benar urgent ya memerlukan gizi, dan itu cuma 20 juta orang bos. Kenapa yang harus disuapin 83 juta orang? Itu data dari Ya 20 juta data. itu yang memang benar masyarakat kita yang membutuhkan gizi. Tadi ke Bank Mandiri ada acara apa? Biasa kita kasih apa, semacam sidak lah, dadakan. Mereka nggak tahu, baru tahu tadi pagi kali pas saya mau masuk, saya mau datang ke sana. Tapi diskusinya menarik sih dengan Bang Mandiri. Mereka lebih siap dibanding BNI karena mungkin udah dengar cari-cari bocoran terus kan. Karena mereka siap-siap. Jadi bagus sih. Saya monitor dari uang yang kita kasih ke mereka, 70% udah keserap, udah disalurkan. Mungkin mereka minta lagi kalau bisa ada tambahan dan bisa disalurkan ke sektor yang lain, mungkin ke properti dan otomotif. Berarti yang 200 itu sudah terserah ya? Sudah muter? Hampir semua sudah muter. Jadi kalau saya lihat kreditnya juga tumbuh dari 8, sekarang udah hampir 11%. Data terakhir, belum penuh 1 bulan kan. Ini positif, sinyal positif. Artinya kira-kira stimulus saya akan jalan di ekonomi. Jadi saya positif triwulan keempat, ekonomi akan tumbuh mungkin di atas 5,5%. Beberapa kali kan Bapak memang dianggap menyerang pihak tertentu gitu, tapi Bapak kemudian tertawa gitu. Ya saya kan dulu sebelum itu deputi kedaulatan maritim dan energi di maritim, jadi saya tahu kelemahan mereka apa. Karena saya ngerti betul di lapangan seperti apa. Saya sempat frustasi melawan mafia migas, itu susah banget. Karena mereka uangnya besar itu untuk merubah kebijakan. Jadi walaupun kebijakannya A, pelaksananya bisa B. Saya nggak mau itu terjadi lagi kalau bisa ke depan. Nah, jadi mereka mesti hati-hati. Mereka yang jago, jadi suatu saat saya selalu bilang LPS nggak bisa tembus. Lo pikir gue jago? Hebat nih. Ada yang bilang, Mas, tembus Mas. Masa sih? Bisa. Coba kirim hackernya saya, sekarang datang lo. Mungkin 8 orang, satu grup hacker terkenal. Itu ranking internasional, dan rankingnya apa? Dia ranking 6 internasional di dunia. Jadi mereka biasa dipakai nge-hack untuk tes Google dengan besar-besar. Ya udah, datang ke saya. Gue bilang, oh dia ngomong ini, gue nggak peduli tuh. Bobol tuh punya LPS. 5 menit bobol, gue juga nih orang. Dari dulu udah salah. Kan kalau kita nggak bisa ngalahin, kita rangkul mereka dan mereka baik. Karena putih semua ya kita kasih uang untuk bantu LPS, sehingga LPS kuat banget.
Sekarang nggak lama lagi mereka akan memperkuat sini juga. Nah, mereka jago-jago orang Indonesia semua. Jadi teman-teman harus sadar bahwa orang kita banyak yang jago betulan. Bukan abal-abal, memang jago. Saya masukin ke tempat saya, tes 5 menit jebol. Nanti saya makanya teman-teman IT di keuangan ini sekarang lagi belajar keras. Di bea cukai dilindungi apa enggak? Kita emang ada kerjasama dengan Kejagung kan. Dalam pengertian begini, Kejagung pernah bertanya kalau ada yang salah di bea cukai dilindungi apa enggak? Saya bilang enggak, kalau salah aja. Ini mungkin salah satu implementasi kerjasama itu. Saya nggak tahu detailnya seperti apa, nanti saya tunggu dari Pak Jaka kan lagi di daerah. Saya tunggu masuk informasi dari Pak Jaka untuk keterangan lebih lanjut. Ada kasus-kasus tertentu yang dilaporkan, Pak? Gimana? Ya, nggak tahu. Apa terkait penangkapan besar-besaran itu, Pak? Belum. Belum. Pak, dulu mereka nunggu lama, kasihan. Dulu kenapa nyuruh gue pulang? Besok ada lagi, Pak. Besok. Biar. Pak Prabowo itu kan latar militer. Jadi Pak Prabowo itu tidak bisa menghilangkan kebiasaannya. Ya, tidak bisa menghilangkan kebiasaan sejak aktif dan Menhan terus sekarang lagi presiden. Itu kalau sudah weekend maunya brainstorming terus dengan dia punya anak buah. Itu dari dulu. Nah, sekarang dia karena anak buahnya Panglima, Kepala Staf, Menhan, diundang brainstorming bagaimana kita memperkuat tentara, bagaimana kita memperhatikan prajurit, bagaimana kita membangun pangkalan. Nah, itu semua kita bahas. Jadi kalau weekend kita nggak punya tanggal merah karena kita ingin brainstorming untuk pertahanan. Itu ya. Di awal pemerintahan saya hormati Anda. Saya tidak cawe-cawe, saya tidak titip satupun pejabat, saya tidak titip. Benar, Kapolri? Kalau mantan pengawal saya ada polisi yang dulu ngawal saya, tolonglah masuk secaba, masa, ya kan? Itu sah, boleh dong. Saya titip, ini bintara baik, ya jadikanlah perwira capakan. Dari ratusan ribu aku titip, berapa? 2-3 orang, ya kan? Mantan pengawal saya ada motoris saya polisi sekian tahun, loh ya dia pertaruhkan nyawa loh, motoris itu mempertaruhkan nyawa di hujan. Aku tuh di mobil aku lihat waduh hujan deras dia pertaruhkan nyawa dia. Jadi itu ngaku lah, tapi itu sah, bener nggak? Ayo jenderal-jenderal, menteri-menteri, kalian juga nitip-nitip kan? Ya 1-2 orang boleh, tapi nggak ada saya titip ponakan saya apa ya kan? Tolong jadiin kan? Ke Kapolri. Saya minta Kapolri 3 hal Anda yang memimpin untuk saya. 1. Pemberantasan narkoba. 2. Penyelundupan. 3. Judi online. Daripada uang kita numpuk di sana, utangnya bunganya dibayar, impactnya ke ekonomi kurang. Saya nunggu sebenarnya penyaluran yang cepat apa. Makanya saya sisirkan tuh kementerian-kementerian. Saya ancam yang nggak bisa sampai Oktober nanti kalau Anda nggak bisa propose dengan clear seperti apa sampai akhir tahun, saya ambil uangnya.